Mari kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kita siapkan Tuhan kasihanilah puji syukur 347, kemuliaan 348. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-32 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa orang yang siap sedia mencari, selalu berjaga-jaga dan terbuka pada kebijaksanaan akan mendapatkan kebijaksanaan itu, dan setiap orang yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan pada hari kedatangan Kristus pada akhir zaman. Seperti kisah 5 gadis bijaksana, kita diundang untuk senantiasa berjaga-jaga agar tidak terlambat masuk dalam kerajaan Allah pada masa kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kapan saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih kita tidak tahu persisnya. Untuk itulah kita dipanggil untuk menjalani hidup ini, menghadapi seluruh kehidupan kita dengan penuh kebijaksanaan sebagai pengikut Kristus. Kita harus tetap bersemangat dan mempunyai daya tahan untuk masa yang jauh ke depan, yaitu hidup bahagia bersama dengan Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih semakin menyadari kebijaksanaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, karena melalui itulah hidup kita akan semakin tertata dan terarah kepada kemuliaannya. Mari di depannya kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, seraya mensyukuri segala rahmat berkat-Nya bagi kita. Kita juga tentu membawa doa dan harapan kita. Dan kita juga bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya untuk Bapak Kong Frans yang sedang menjalani pengobatan di Singapura. Semoga Bapak Kong Frans dapat segera terlepas dari penyakitnya agar dapat berkumpul kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita tetap membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini di bulan November seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya bersama keluarga pada kesempatan ini berdoa bagi Mama Yuliana Ale Naif, juga Mama
Ambrosia Lehan, dan anak Stephen. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami untuk bijaksana sebagaimana kelima gadis dalam Injil pada hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk berjaga-jaga bila mana sewaktu-waktu Engkau memanggil kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami untuk saling memperhatikan dan saling mengingatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan lewat kebijaksanaan-Mu itu, kami sungguh mengejar hal-hal yang lebih hakiki dalam kehidupan untuk menuju kepada kesempurnaan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya untuk Bapak Kong Fransi yang sementara menjalani pengobatan di Singapura. Semoga orang tua kami ini segera boleh pulih dan akhirnya boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk senantiasa merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Yuliana, Alenaif, Ambrosi, Alehan, dan Stephen. Semoga saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang, dengan belas kasih-Mu Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, dan berharap bahwa setelah mereka menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan bersiarah di muka bumi ini. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan.
yang tiada berakhir. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah ku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Di tempat tidurku aku ingat kepadamu, sepanjang kawal malam aku merenungkan Dikau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu itu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah berada pada hari Minggu yang ke-34 dalam tahun liturgi. 1 tahun itu berapa minggu kah? Ada yang masih ingat berapa minggu tahun liturgi 1 tahun? 34 ya. Jangan dilupa ya. 34 hari Minggu selama 1 tahun liturgi. Dan sesudah itu dan persis di akhir tahun liturgi kita merayakan pesta pelindung kita, Kristus semesta alam. Sesudah itu dibuka lagi tahun liturgi baru dan diawali dengan masa Advent. Walaupun sudah mau berbicara tentang akhir tahun liturgi, Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi bacaan tidaklah berbicara soal akhir itu. Justru mengajak kita untuk mengantisipasi bahwa tidak ada sesuatu yang lenyap begitu saja dari muka bumi ini. Dan dengan demikian justru bacaan pada hari ini mengajak kita untuk mengantisipasi hal yang sungguh-sungguh berlanjut dalam seluruh kehidupan, yaitu menghidupi kebijaksanaan
yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dalam bacaan-bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan akan hal itu. Penulis kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama mulai dengan menunjuk keagungan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tidak lain adalah nilai-nilai yang sangat hakiki bagi hidup manusia sendiri, seperti kasih atau cinta, kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri atau kehendak Allah itu sendiri. Ibarat seorang manusia yang sangat mulia, penulis kitab kebijaksanaan melukiskan kebijaksanaan itu dengan sangat menyentuh hati, bahwa kebijaksanaan itu ibarat seorang yang selalu lebih dahulu menunjukkan diri kepada mereka yang terus mencarinya dimanapun dan kapanpun. Seperti engsel pintu di depan, samping kiri kanan dan di belakang selalu ada kebijaksanaan. Tinggal bagaimana kita mau dan ingin belajar dari seluruh situasi untuk mendapatkan nilai yang lebih. Ia selalu membuka diri menemui semua yang memulai hidupnya dengan mencarinya. Ia diumpamakan sebagai sosok yang telah lebih dahulu duduk di depan pintu menunggu siapapun yang sejak bangun pagi sudah merindukan dan mencarinya dengan penuh semangat. Kebijaksanaan itu murah hati, siap memberi diri, siap dan mudah ditemui, tidak mempersulit orang untuk menemui dia. Maka penulis kitab kebijaksanaan menerangkan bahwa pendidikan atau pembinaan diri sebetulnya sudah merupakan awal usaha untuk mencari kebijaksanaan itu sendiri. Jadi kebijaksanaan itu berangkat dari seluruh proses pengalaman kehidupan, tentu dengan mempertimbangkan seluruh situasi dan keadaan yang dihadapinya. Maka seringkali kita mendengarkan dimanapun kelompok itu berada, di paroki kita selalu biasa dikatakan itu adalah kebijakan paroki. Dan memang tentu tetap berpatokan pada aturan-aturan umum, tetapi tidak terlalu mengikat, dan itulah kebijaksanaan. Dan seringkali hal inilah yang akan semakin membantu kita untuk sungguh membangun apa yang kita upayakan dalam seluruh kehidupan. Keagungan kebijaksanaan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Injil hari ini oleh Yesus dipadatkan dalam istilah kerajaan surga atau seluruh kehendak Allah. Melalui kisah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh atau kurang bijaksana, secara tidak langsung Yesus hendak menekankan bahwa kebijaksanaan tertinggi atau hal kerajaan surga itu adalah sesuatu yang harus dicari dengan kreativitas tinggi, dengan kesabaran yang tulus, dengan komitmen yang tidak boleh pudar, dan persiapan diri yang terbaik. Berbeda dengan politik, apa yang dikatakan pada hari ini mungkin besok tidak akan terlaksana. Tidak ada komitmen. Mungkin itu juga adalah kebijaksanaan, tetapi seringkali kita terseret dengan hal-hal yang lebih nampak pada permukaan. Dengan menggunakan figur mempelai laki-laki sebagai sosok kebijaksanaan atau kerajaan surga, Yesus hendak memuji teladan iman gadis-gadis yang bijaksana dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Keseriusan mereka nampak dalam kesetiaan dan penantian dan persiapan diri yang baik melalui pelita yang sudah dimilikinya, dan juga tetap mempersiapkan minyak yang memadai. Ada antisipasi ke depan. Jadi tidak hanya untuk menyalakan pelita saja, tetapi harus waspada jangan-jangan pelita padam dan harus ditambah lagi dengan minyaknya.
Dan itulah yang namanya bijaksana. Kritik tidak langsung Yesus kepada gadis-gadis bodoh yang kecolongan hanya karena ketiadaan minyak untuk pelita di tengah-tengah penantian mereka adalah peringatan dan nasihat Yesus untuk waspada ketidaksetiaan atau ketidakseriusan, ketidaktaatan kita, dan tidak adanya komitmen di dalam memperjuangkan seluruh kehidupan mengejar hal-hal utama yang berasal dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui figur gadis-gadis bijaksana, Yesus juga secara tidak langsung menasihati untuk selalu waspada. Ia mengingatkan kita untuk mengecek keseriusan kita, melihat ketekunan kita, melihat komitmen kita pada hal-hal yang benar dan lebih hakiki. Pujian dan apresiasi dan kekagumannya terhadap keseriusan kreatif dari gadis-gadis yang bijaksana secara tidak langsung berisi ajakan Yesus untuk setiap orang agar kita memelihara komitmen, tekad, dan keseriusan dalam mengejar hal-hal yang jauh lebih abadi. Dan dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita tidak hanya terpatri pada hal-hal yang sungguh mengecewakan yang seringkali banyak kita alami. Kita seringkali banyak kecewa karena kita hanya berpatokan pada hal-hal yang lahiriah kelihatan. Untuk bisa menemukan hal itu Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka kepada umat di Tesalonika dalam bacaan kedua, Paulus dalam bacaan kedua itu menasihatkan untuk bertekun dalam pengharapan akan keselamatan hidup. Bagi Paulus dasarnya sederhana saja, yaitu bahwa Yesus Kristus telah lebih dahulu mati dan bangkit, dan tidak mungkin yang mengimani dia dan percaya kepada kebangkitannya pasti tidak akan disia-siakan. Maka secara detail Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Paulus secara terbuka menjelaskan penglihatan rohaninya bahwa pada waktu tanda diberi, yakni pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan dengan demikian ini adalah persiapan yang sungguh-sungguh. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Maka berdasarkan dua hal ini Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, iman dan penglihatan rohani, Paulus menasihatkan kita, menasihatkan jemaatnya untuk saling menghibur, saling menguatkan, saling meneguhkan dan memberikan pemahaman iman supaya jemaat tidak bingung, susah dan takut, tetapi sungguh punya pengharapan besar. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, melalui ketiga bacaan pada kesempatan ini kita sungguh diajak untuk menghidupi kebijaksanaan itu dalam seluruh kehidupan kita. Saya selalu mengatakan bahwa guru yang paling bijak adalah pengalaman kehidupan. Kalau kita tentu dalam pengalaman ada pengalaman pahit, pastilah kita tidak mau mengulang hal yang sedemikian. Maka dari pengalaman yang pahit akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Juga dalam seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan yang sungguh sangat menggairahkan dan sangat membahagiakan, kalau hal itu berlebihan dalam seluruh kehidupan, maka mengajak kita untuk bersikap sombong dan tidak peduli bagi orang lain. Itu juga adalah bagian dari kebijaksanaan. Yang penting bahwa kita mau dan ingin belajar setiap pengalaman Bapak, Ibu, saudara terkasih, yakinilah bahwa kebijaksanaan sebagai tanda kehadiran kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita
Dan dengan demikian hidup kita akan semakin terarah untuk memperoleh yang terindah, yang terbaik. Dan akhirnya berharap bahwa seluruh hidup kita akan disempurnakan oleh Tuhan dalam diri putranya Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang. Kita dalam meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kita umat Allah selalu mempunyai harapan, sebab kita mempunyai seorang penyelamat yang telah bangkit dari mati. Kita menanti-nantikannya dengan harapan sambil berdoa, Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi paus, para uskup, dan para imam. Ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja selalu mengingatkan umat Allah akan dimensi abadi kehidupan dan membimbing kami dengan bijaksana, sabar, dan waspada. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi angkatan muda, ya Tuhan, semoga angkatan muda waspada terhadap ketidakadilan dan kemunafikan, bukan hanya dalam diri orang lain, tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Semoga mereka tetap berharap dan bertekad membangun dunia baru yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi mereka yang dalam bahaya maut, ya Tuhan, semoga mereka yang menghadapi sakrat maut tidak takut dan putus asa, melainkan mempercayakan diri kepada Tuhan yang telah mengalahkan maut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi para lanjut usia, ya Tuhan, semoga para lanjut usia mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan dengan hati yang tenang dan damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi mereka yang patah semangat dan terluka hatinya oleh kehidupan, ya Tuhan, semoga mereka yang hatinya patah dan terluka tidak menjadi pahit, melainkan menimba kekuatan dan harapan baru dari kehadiran dan persahabatan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Tuhan, semoga saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil ke hadirat-Mu hidup dalam kebahagiaan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Secara khusus bagi mereka yang telah mendahului, Yuliana Alenaif, Ambrosia Lehan Stephen. Dengan belas kasih-Mu Tuhan, kami berharap saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu untuk menikmati perjamuan-Mu yang kudus di surga, dan berharap bahwa pada saat mereka sudah berada dalam kemuliaan, mereka boleh menjadi pendoa bagi kami, bagi keluarga yang masih bersara dalam dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, banyak dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bagi Bapak Kong Frans yang sementara dirawat di Singapura, semoga orang tua kami ini dapat segera terlepas dari penyakitnya,
agar dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat untuk semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dari Taulan dan siapa saja yang mengenalnya dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Sejak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau tahu hari dan jam yang ditentukan bagi segala sesuatu dan bagi setiap orang. Semoga kesibukan hidup sehari-hari tidak menutup hati kami bagi kedatangan-Mu. Semoga pelita kami tetap menyala sampai kami bertemu dengan Dikau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 376. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami memenuhi undangan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Perkenankanlah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu yang Kau selenggarakan, dan dengan demikian melalui kebijaksanaan yang kami upayakan, kami akan semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria dengan menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan.
Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat berkesempatan ini dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah, puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Aku rindu akan Tuhan, puji syukur 4, 2, 3. Aku rindu
akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Pujian kepadamu Tuhan, kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Engkau segarkan dalam korban kudus ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Murah, semoga daya karunia Roh Kudus yang Engkau curahkan dalam sakramen ini tetap tinggal dalam diri kami dan mengubah hidup kami untuk semakin hidup bijaksana, memperjuangkan hidup sepenuhnya menuju kepada kesempurnaan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 11-12 November 2023. Yang pertama, kolekte gereja Sabtu Minggu 4-5 November 2023 sebesar Rp19.672.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp3.539.000. Kolekte penutupan bulan Rosario dan misa orang kudus serta misa arwah sebesar Rp4.042.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp1.784.000. Kolekte misa requiem Rp400.000.
Kolekte pembangunan sebesar Rp10.702.000. Kolekte pembangunan Misa Mandarin sebesar Rp602.000. Kolekte pembangunan Misa Arwah sebesar Rp1.255.000. Kolekte pembangunan Jumat pertama 3 November 2023 sebesar Rp877.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Gladiat Prima Perdana dan Angelina Eka Febriani sebagai pengumuman ketiga. Christian Sunardi dan Putri Yunitasari Cuari sebagai pengumuman kedua. Bagi siapa yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 18 November 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Yang kelima, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 13 November 2023 jam 5 sore di Aula Paroki lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu bertempat di SD Frater Teratai 2. Yang ketujuh, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 November 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, dipersilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat nikah orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Yang kedelapan, CU Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib bagi anggota dalam wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu 2-3 Desember 2023 jam 10 pagi sampai selesai, bertempat di Aula Paroki lantai 4. Syarat yang harus dipenuhi: kontribusi sebesar Rp60.000. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar, berusia di atas 17 tahun. Kegiatan ini diperuntukkan baik bagi yang sudah menjadi anggota CU Mekarkasi yang belum mengikuti edukasi dasar wajib maupun anggota baru yang mau bergabung. Bagi yang ingin bergabung bisa menghubungi Ibu Nova dan Ibu Agustina. Yang kesembilan, dalam rangka kegiatan Sulbar Youth Day, OMK Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras Mamuju Utara, Sulawesi Barat mengadakan pencarian dana berupa penjualan kalender 2024 yang tersedia di depan pintu gereja. Diharapkan partisipasi kita bersama. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Tambahan penyampaian salam misioner kami anak-anak sekami Andalas dalam rangka menyambut Natal di tahun 2023. Maka pada kesempatan ini memulai mengadakan penggalangan dana melalui persembahan, pujian dan gerak di depan halaman gereja setelah misa selesai. Jadi anak-anak kita mulai mengadakan penggalangan dana untuk acara Natalnya nanti di tahun 2023. Tentu sekali lagi baik kita mohon partisipasi yang sejauh itu memungkinkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terlebih seluruh petugas yang boleh melayani pada kesempatan ini. Kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih, juga kepada kelompok dekorasi dan juga kelompok sound system. Kita semua yang bertugas pada kesempatan ini, seluruh umat yang hadir, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih,
kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panjira dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dan mohon dayanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Terima kasih.